سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصالحين أولياء المقربين والعلماء العاملين والمسلمين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة الإمام الحبيب عثمان بن عبد الله بن عبد بن يحيى رضي الله تعالى عنهم شأن الله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita lanjutkan mudzakarah kita kajian akidah ilmu usuluddin. Insyaallah kita akan bahas malam ini mengenai masih bahasan sifat-sifat yang wajib kita ketahui dan imani daripada sifat-sifat para utusan-utusan Allah, yaitu para nabi dan para rasul. Malam ini kita akan bahas sifat yang terakhir, yaitu al-batanah, cerdas. Jadi terakhir ini sifat yang perlu kita ketahui, yang iman. Selain daripada kita diperintah oleh Allah untuk mengimani bahwa Allah itu memiliki para utusan-utusan dari kalangan manusia yang diberikan tugas-tugas untuk menyampaikan ini agama kepada umatnya. Dan juga harus juga kita imani bahwa para nabi tersebut diberikan sifat-sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita imani Rasul utusan Allah, tapi kita tidak imani bahwa dia itu punya sifat siddiq ataupun amanah, tabligh dan batanah, keempat-empatnya kita tolak, tidak diterima keimanan kita. Atau salah satunya mungkin siddiq, kita yakin benar nabi itu, amanah juga, tabligh juga, tapi enggak batanah, enggak cerdas, bodoh nabi itu, enggak bisa ditolak. Ataupun sebaliknya yang lain. Jadi di samping kita imani beliau-beliau utusan Allah, manusia-manusia mulia, makhluk Allah yang mulia, kemudian untuk kita bisa mengenalnya, maka diberikanlah sifat-sifat. Maka insyaallah malam ini kita akan bahas mengenai sifat batanah. Artinya sempurna pengertian, cerdas kalau bahasa kita. Maka mustahil baladah, artinya baladah dungu, bodoh, jahil. Jadi sifat terakhir ini bagian dari sifat para utusan Allah, yaitu semua para utusan Allah itu cerdas. Tidak ada yang bodoh atau telat mikir atau tidak mudah paham, telat pahamnya. Kalau bahasa kita talmi itu tidak ada. Semua para nabi itu orang pilihan. Dari mereka itu yang paling gantengnya, yang paling sempurna ilmunya, yang paling sempurna akhlaknya, pokoknya paling sempurna dari semua umatnya ada saat itu. Jadi nggak boleh dikalahkan kepintarannya dengan umatnya, nggak boleh. Mesti dia yang paling hebatnya, yang paling kuatnya, yang paling gantengnya. Itulah nabi, karena mereka itu orang-orang pilihan-pilihan Allah. Sempurna pengertian, cerdas. Cerdas ini maksudnya apa? Karena banyak orang cerdas tapi juga telat dalam hal respon. Dia cerdas tapi kadang responnya agak lambat gitu. Ada orang cerdas tapi tidak suka agak susah memahami kondisi.
Nah, Nabi itu enggak. Dia cerdas dan pandai terhadap memahami keadaan sesuatu yang dihadapi beliau. Maka dalam kitab-kitab akidah disebutkan fatomah itu bukan hanya sekedar cerdas saja, tapi disebutkan dalam kitab-kitab akidah fatomah itu at-tayaqqun ala iqamatil hujjati 'alal khasmi, kecerdasan yang mampu dengannya membantah hujah-hujahnya lawan atau musuh. Jadi kalau hujah Nabi ini bertabrakan dengan hujahnya para musuh, sehebat apapun, sekuat apapun, mesti kalah hujahnya musuh tersebut. Itu menunjukkan betapa cerdasnya para nabi. Jadi kalau hujahnya Nabi itu beradu dengan hujahnya lawan musuh siapapun, pasti menang itu Nabi itu. Pasti menang. Kecerdasannya di atas rata-rata. Maka apa itu fatonah? At-tayaqqun ala iqamatil hujjati 'alal khasmi, kecerdasan yang mampu membantah, mengalahkan hujah-hujahnya lawan atau hujah-hujahnya musuh. Seperti itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ini dalil bahwa Nabi itu orang-orang cerdas, bukan orang-orang yang tidak cerdas. Bukan. Dalam Al-Quran, laqad manallahu, sungguh anugerah yang amat besar daripada Allah, 'alal mu'minina, ke atas kaum mukminin, kita-kita ini lah. Id ba'atsa fihim rasula, tatkala Allah kirim kepada kita ini utusan. Tugasnya apa? Yatlu 'alaihim ayatina, mengenalkan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Kemudian apa? Wa yuzakkihim, mensucikan mereka dari segala bentuk kotoran-kotoran kesyirikan, kemunafikan, kemudian sifat-sifat buruk, dengki, hasad, riya dan sebagainya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan ilmu syariat tatanan hidup di dunia ini dengan cara yang ditetapkan oleh Allah. Nah, itu tugas para nabi. Berarti orang yang akan bisa berbuat seperti itu cerdas nggak? Cerdas, nggak mungkin orang bodoh itu bisa mengenalkan hamba-hamba Allah dengan kepandaiannya terus dia nggak bisa, atau mengajarkan bagaimana cara membersihkan diri atau bagaimana mengajarkan ilmu. Itu yang bisa berbuat hal yang seperti orang-orang cerdas, orang-orang yang pandai, pintar, yang mengenalkan, melihat makhluk-makhluknya ini, nanti mereka bisa mengenal Allah. Kemudian cara bagaimana mensucikan hati, kemudian bagaimana mengajarkan tata-tata tertib hidup, aturan-aturan Allah dalam dunia ini menurut aturan syariat agama. Nah, yang berbuat, yang melakukan, yang mengajar seperti itu mesti mereka itu beliau-beliau itu orang-orang cerdas. Makanya terbantah, mustahil para utusan Allah itu bodoh, enggak diterima oleh akal, enggak akan diterima oleh akal kita kalau utusan Allah itu bodoh. Paham ya? Kemudian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini kita banyak buat contoh saja ya. Contoh bagaimana kecerdasan para nabi. Kalau Nabi Muhammad mungkin enggak kita ceritakan di sini. Janganlah Nabi Muhammad itu terlalu jauh. Beliau itu Sayyidul Anbiya'i war Rasul, pimpinannya para nabi dan rasul, asyraful makhluqat, sebaik-baik makhluk Allah yang ada di dunia ini. Kalau cerita mengenai kecerdasan beliau terlampau sudah. Ini yang kita ceritakan nih, umat-umatnya saja sudah. Umatnya aja kayak begini, bagaimana nabinya? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini termasuk umat Nabi yang begitu cerdas. Umur belum sampai 10 tahun umurnya, mesti 6-7 tahun sudah hafal Al-Quran. Jadi beliau itu mau ke pasar itu masih kecil, itu masih kecil umurnya, masih anak-anak. Itu kalau ke pasar itu mesti dia bawa kapas
atau bawa sesuatu yang bisa menutupi telinganya. Jadi kalau masuk pasar itu sama ibunya ditutup telinganya, sama dia. Dan ibunya ngerti. Banyak teman-temannya heran, orang-orang di pasar heran. Hei Muhammad, namanya Muhammad, kenapa kau setiap kami ikut bersama ibu mau ke pasar kau tutup telinga terus? Oh iya, aku ini kalau ke pasar, kalau enggak bawa penutup telinga, kampas, nanti pembicaraan yang ada di pasar itu langsung terekam otomatis. Kecerdasan manusia itu. Kalau kita kan lelah dan mikir, buruk napal, udah napal sebelah telah. Imam Syafi'i itu tidak ingin ngapalin, sudah terekam. Kayak kita ngerekam ini kayak gini nih, percis sudah. Saya kayak nggak bawa kapas, kalau nggak bawa kapas nggak saya tutup telinga, nanti akan mengganggu hafalan saya, Quran saya, kitab-kitab yang saya hafal. Nanti kecampur aduk, jadi bingung saya jadinya. Maka saya tutup telinga saya. Itu Imam Syafi'i. Itu baru umatnya, belum nabi-nabi yang lain. Apalagi Nabi Muhammad, itu baru umat. Nah ini pernah yang dengar juga, wallahu a'lam, niki ulama juga mengatakan, tak tahu antara sahih hendaknya riwayatnya, termasuk orang yang mengetahui apa yang dia kerjakan dulu ketika di rahim ibunya itu dia ngapain, itu Imam Syafi'i. Saya tahu dulu apa sih kugawe di perut anakku. Apa itu kan? Apa tegawe? Kita tahu apa sih tegawe. Nah Imam Syafi'i tahu, karena beliau termasuk orang paling lama berada di perut ibu. Berapa tahun? 3 tahun Imam Syafi'i tinggal di perut ibunya. Maka ibu-ibu kalau ada anaknya sudah 10 bulan dan khawatir 11 bulan, ada ulama yang sampai 3 tahun berada di perut ibunya, termasuk Imam Syafi'i. Tandanya kalau telat keluar itu berarti nanti sempurna, itu sempurna, utuh, hebat. Dengan dikit-dikit sesar nih, bahaya. Makanya kita terkena itu sekarang. Nah, yang kita khawatirkan kok cepat keluar di manwain subuh lu biasa cacat, ada nonton cacat kekurangan. Mungkin fisiknya misal belum 9 bulan 10 hari, mungkin baru sebalu bulan atau baru bulan lebih sekecet, subur mesti ada kekurangan. Dek fisiknya tuan cacat atau sempurna fisiknya mesti kurang, mungkin idiot dan sebagainya. Tapi kalau lebih itu malah bagus. Tapi lebih lalu aja, udah khawatir ya dokter. Paham ya? Itu baru umatnya. Dan banyak lagi Imam Syafi'i itu kecerdasan beliau. Dulu pernah ceritanya beliau itu umur belasan tahun. Beliau ngajar di satu majma' besar. Waktu itu bulan Ramadan. Di saat itu disediakan beliau bawa makanan di kantongnya pada Ramadan. Dia ngajar orang tua, masyayikh itu. Terus selesai ngajar, boleh buka makanan, beliau makan. Ditegur sama-sama, yuk, kenapa tuan ini makan kan? Saya nggak puasa, saya. Kan Ramadan sekarang, kan saya belum cukup umur kan. Saya belum cukup umur, nggak ada wajib puasa. Umur saya masih 10 tahun. Yang diwajibkan itu 15 tahun ke atas. Saya belum balik. Ngajar ulama besar, dia sambil umur puluhan tahun sudah ngajar. Umur 15 tahun jadi mufti. Itu Imam Syafi'i, itu baru umatnya. Kemudian juga pernah dikisahkan ini mengenai ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ini sebagian ulama mengatakan ini hadis, tapi hadisnya hadis ru'yah namanya, yaitu hadis mimpi. Ada yang mengatakan memang pernah Nabi mengatakan seperti itu. Sehingga satu ketika seorang ulama besar termasuk beliau mursyid thariqah, mungkin sering kita dengar, yang punya karangan Hizib Nasr, Hizib Bahr itu, yaitu Al-Imam Abu Hasan Ali As-Sazili, Al-Imam Sazili, mursyid thariqat Saziliyah pertama. Dalam sebuah kitab beliau disebutkan pernah beliau mimpi berada di Masjidil Aqsa di Palestina sana, kumpul dengan begitu banyak para ulama dari penjuru dunia.
Kemudian semua para nabi hadir, termasuk Rasulullah hadir di situ, yang dikawal oleh sahabat-sahabat beliau. Ini dalam mimpi nih. Sebelah kanannya Sayyidina Abu Bakar, sebelah kirinya Sayyidina Umar, dan kiri kanan begitu banyak para nabi. Kemudian diikuti oleh para ulama. Ini mimpinya seorang aulia Allah, Syekh Abu Hasan Sazili. Beliau menceritakan, aku pernah mimpi melihat keadaan seperti itu. Di saat itu para ulama-ulama itu sowan kepada nabi, para nabi, dan juga kepada Rasulullah untuk meminta maafkan kesalahan orang-orang yang pernah mengeksekusi Al-Hallaj. Al-Hallaj ini kan termasuk aulia yang pahamnya itu nggak bisa kita ikuti. Kalau kita ikuti nanti salah kita. Terlalu tinggi ilmu anunya itu, ilmu batinnya itu terlalu tinggi, sehingga banyak ulama-ulama syariat mengarahkan jangan kau sampaikan ini ke orang-orang awam, nggak nyampe otaknya, nanti kamu akan disalahkan. Tetapi beliau anggap itu hak benar, hak benar. Nah, beliau tetap sampaikan. Dan menurut pandangan para aulia Allah itu benar, hak memang. Tapi kalau disampaikan kepada orang awam yang tidak nyampe otaknya seperti itu atau pandangan ilmu syariat itu kesalahan, termasuk bisa dikatakan kesyirikan karena menganggap dirinya itu Tuhan. Tapi bagi kalangan para mereka paham ini ilmu tinggi. Cuman disampaikan, termasuk di sana itu Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi mengingatkan jangan sampai, Ibnu Arabi mengingatkan jangan sampaikan itu ke umat, nanti salah paham orang, pasti kamu akan dimusuhi oleh ulama-ulama syariat. Tidak apa-apa, sudah aku siap mati. Hanya betul, beliau matinya dieksekusi, dipotong-potong, dicincang-cincang, dibuang debu, dibakar, dibuang debunya di Sungai Furat di Irak sana. Nah, ulama-ulama syariat yang dulu pernah menyuruh raja di saat itu untuk membunuh Hallaj karena pemahamannya itu mau disowankan sama ulama-ulama dari Rasul supaya dimaafkan atas usulan mereka untuk eksekusi Hallaj. Syekh Abu Hasan Sazili melihat itu, sehingga di sana terjadilah percakapan. Itu nggak kita ceritakan lah masalah Hallaj itu. Intinya ini hadis yang saya sampaikan tadi. Kemudian, nah di sana ada Nabi Musa ngomong kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, pimpinan para nabi, apakah benar ada hadis yang mengatakan, apakah itu bang dari engkau atau dari siapa? Nabi Musa ini bertanya langsung kepada Rasulullah dalam mimpinya Abu Hasan Sazili, apakah benar ini hadis, ulama ummati ka anbiya Bani Israil, ulama-ulama dari kalangan umatku ini hampir setara derajatnya dengan para nabi-nabinya orang-orang Bani Israil. Ulama-ulama umatku ini siapapun mereka setara derajatnya dengan para nabi-nabi Bani Israil. Aku pengen tahu sih sehebat apa umatmu ini kok. Tapi catanya dulu ini, apakah benar ini ucapan kau? Maka Nabi dalam mimpi mengatakan, ya itu memang ucapanku, kata Rasulullah. Sabda Rasulullah mimpinya Abu Hasan Sazili, Syekh Abu Hasan Sazili, ya memang itu sabdaku, perkataan. Coba sekarang ini kan umat-umatmu banyak nih hadir. Coba saya mau tengok mana sih di antara umatmu yang begitu cerdas sehingga kecerdasannya hampir sama dengan para nabi Bani Israil. Aku pengen tahu, kata. Maka Rasulullah katakan, ada siapa yang ada di sini? Ada Ghazali, gitu. Maksudnya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada Ghazali nggak di sini? Oh ada. Maka beliau suruh Sayyidina Umar untuk panggil. Dihadapkanlah Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali dihadapkan di hadapan di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Nah inilah, wahai kalimullah, ini termasuk umatku yang luar biasa, umatku yang cerdas, yang pandai, yang pintar nih, yang kau harapkan. Oh ini ya, boleh aku tanya ke dia ini enggak? Oh silahkan tanya sudah. Nah, maka Nabi Musa tanyalah kepada Imam Al-Ghazali ini, wahai ulama, wahai fulan, wahai ulamanya Rasulullah, aku mau kenal siapa namamu, katanya. Maka dia jawab, ya Rasulullah izin
izin untuk Rasulullah, aku mau jawab pertanyaan kalimullah. Silahkan kata. Maka Imam Ghazali menjawab, namanya Muhammad, namaku adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi banyak Muhammad ya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Maka Nabi Musa kayak gimana gitu, respon orang baik lah begitu. Ya Rasulullah, ini yang kukatakan ulama di kalangan umatmu yang begitu cerdas itu. Kenapa memang? Saya tanya siapa namanya kok jawabannya macam-macam. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kenapa nggak Ghazali aja langsung begitu? Kenapa harus Muhammad? Aku nggak tanya kakeknya, buyutnya, bapaknya, nama dia yang aku tanya kok disebut Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini yang kau katakan cerdas. Saya tanya begini, jawabannya begini. Benar jawaban tapi terlalu panjang. Maka Imam Ghazali izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh dia jawab apa yang ditanyakan oleh Nabi Allah Musa itu. Oh silahkan. Silahkan. Wahai kalimullah, kata Nabi Musa, dulu apakah Tuhan pernah ditanya oleh Allah? Diingat pernah. Masalah apa? Masalah tongkat. Terus jawaban Tuhan dulu ketika ditanya tongkat itu apa? Ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa di tangan kananmu ini? Kata Allah. Nabi Musa menjawab, bukan hanya tongkat. Ya Allah, ini tongkatku yang aku bersandar dengannya aku cari rumput, dengannya aku banyaklah anunya, embel-embelnya. Kenapa enggak tongkat langsung begitu? Ini adalah tongkat yang gunakan untuk duduk pohon, untuk kasih makan kambingku, untukku bersandar, untukku berjalan, untuk ini semua disebut oleh Nabi Musa. Oh iya. Maka Nabi Musa jawab seperti itu. Nah ya, saya mau tanyakan, maaf katanya, tidak mengurangi adab saya kepada engkau kalimullah katanya. Kalau dulu ketika engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kan Allah itu tanya apa di tangan kananmu. Mestinya dijawab dong, tongkat tok sudah, nggak perlu embel-embel ini. Kenapa Tuhan dulu jawab begitu panjangnya? Kenapa nggak tongkat saja begitu? Maka dia katakan, supaya aku berlama-lama bisa bercakap-cakap dengan Allah, supaya aku dapat barokahnya bisa berbicara lama dengan Allah itu. Kalau hanya tongkat tok selesai kan? Tapi kalau ngomongin itu nikmat, jadi aku berjumpa dengan Allah itu, berbicara langsung dengan Allah. Maka begitu juga aku, kata Nabi, kata Imam Al-Ghazali. Nah begitu juga aku sebenarnya bisa jawab Ghazali, tapi aku jadi pikir apa? Karena engkau ni kalimullah yang pernah bercakap dengan Allah, aku ingin berlama-lama bercakap denganmu supaya aku dapat barokah engkau inilah, makanya aku lama-lama. Langsung pegang kepala Nabi Musa. Wah cerdas umatnya Muhammad ini, cerdas ulamanya. Nah ini contoh kali Rasulullah termasuk. Ini baru hanya bagian terkecilnya, belum yang lain-lain lagi. Masih banyak lagi yang hebat-hebat. Nah, ini kita bicara masih umatnya itu, belum nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad, belum para sahabat. Itu baru ulama-ulama mutakhirin lah kita katakan. Yang Ghazali itu tidak masuk kategori beliau itu sahabat atau tabi'in selepas tabi'in, belum lagi tabi'in, belum lagi tabi'in, belum lagi sahabat, hebat lagi dah itu, cerdas lagi. Nah, apalagi Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itulah di antara bentuk kecerdasan umat-umat yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah ceritakan, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idza qala Ibrahim rabbiya alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Apakah kamu tidak melihat, alam tara ila alladhi haja Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim berhujjah dengan satu raja, an atahu Allahul mulk, yang Allah telah berikan kekuasaan. Siapa? Namrud itu kan sampai ngaku dirinya Tuhan. Maka Nabi Musa ajak debat dia dengan akal.
Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idza qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiitu. Namrud, Tuhanku itu hebat, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Wah, lamunnya aku tahu kau kata Namrud. Bisa aku marangin ini ya mati dengan hidupan dengan. Coba dia panggil dua tentaranya, dia ambil pedang, dibacoknya satu mati. Terus satunya dibiarkan hidup. No, sekik suku mati, sekik suku biaran hidup. Ngeno maksudnya jiwa itu, padahal nggak seperti itu. Kemudian ditanya lagi, kalau begitu bisa nggak Tuhanmu itu ya'ti bisyamsi minal maghrib fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar. Bisa nggak Tuhanmu itu terbitkan matahari dari sebelah barat, dari sebelah timur dan membenamnya sebelah barat? Bisa nggak? Namrud mereka, wah ini dia terbau, Tuhan dia terbau, ini dia terbau. Pabuhital ladzi kafar, tatkala hujahnya kalah, pabuhital ladzi kafar, maka dia sombong, congkak dan ingkar dan memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai diceritakan, itu pun nggak sadar, nggak dapat hidayah dia, nggak sadar akan kok dia sembah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai satu ketika pernah ini terjadi perdebatan panjang antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ini panjang dalam Al-Quran diceritakan. Ini untuk membuka kepala, pikiran, akal orang-orang yang ada di negeri beliau itu, Namrud dan bala tentaranya itu, mengenai yang mereka sembah ini adalah Tuhan bohongan saja yang tidak benar. Seberapa kali Nabi Ibrahim itu berikan akal normal untuk bisa memahami ketuhanan dengan benar, tapi mereka tolak aja sampai mangkel Nabi Ibrahim. Satu ketika mereka pergi untuk Id, mereka itu acara Id namanya. Orang-orang dahulu itu orang-orang penyembah berhala ada Idnya dulu. Mereka diundang semua ke lapangan buat pesta, makan-makan dan sebagainya. Tidak boleh ada yang tinggal di rumah. Nah, ini Nabi Ibrahim jadikan kesempatan. Wah, nah ini kesempatan puja saya tak lakukan berhala di arah kuwin ini sembah-sembahan. Wah, biar kali ku beng pemahaman lagu padahal kalah doang lagu yang nolak doang. Jadi ini mau hidayah. Dia kajak ku seda doang berhala. Maka betul mereka semua pergi ke lapangan buat pesta senang-senang sampai ada yang ketinggalan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Tallahi laki dan asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Demi Allah, saya akan hancurkan satu persatu berhala kalian sebelum sampai kalian pulang ke tempat-tempat kalian sudah akan melihat rata berhala-berhala kalian. Tallahi laqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Maka tatkala mereka pulang dari acara, mereka melihat ternyata tidak ada satupun berhala mereka yang utuh kecuali yang satu yang besar. Nah, yang besar ini dibiarkan oleh Nabi Ibrahim supaya nanti jadi hujahnya untuk membuka lagi akal mereka biar paham. Maka mereka sampai ke sana mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka mengatakan, man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini bi alihatina kepada Tuhan-Tuhan kami, kok Tuhan kami dibunuh, dihancurkan. Tuhan kok bisa dihancurkan. Innahu laminadh dhalimin, ini betul-betul zalim, ini orang yang membunuh Tuhan-Tuhan kami. Tuhannya kok bisa dibunuh. Maka ada yang mengatakan qalu sami'na, ada yang telat berangkat mengatakan qalu sami'na fatan, kami mendengar ada satu pemuda yang tidak ikut pergi. Yadhkuruhum, disebut mereka itu yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Dia enggak ikut mesak-mesakan yang dot itu. Ya mungkin pada sedak berhala-berhala. Maka mereka katakan qalu, kalau begitu, kalau memang Ibrahim itu tidak berangkat, qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas. Coba sekarang kata Namrud, bawa ke sini Ibrahim itu, panggil di hadapan mata-mata manusia supaya mereka menyaksikan atas perbuatan kalau memang dia yang melakukan. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka mengatakan, wahai Ibrahim, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Hai Ibrahim,
apakah kamu yang membuat perkara ini atas Tuhan-Tuhan kami yang menghancurkan berhala-berhala kami? Maka Nabi Ibrahim katakan, bal qala bal fa'alahu kabir. Qala, beliau mengatakan bal, tidak, yang melakukan, yang menghancurkan ini berhala yang di sekeliling ini adalah yang besar itu tuh. Makanya kan dia tidak mati tuh. Tuh lihat, kamu lihat itu di lehernya ada kapak yang sengaja ditaruh di sana kapak. Qala bal fa'alahu kabir, itu yang besar itu yang melakukan itu. Karena yang mungkin yang kecil-kecil ini kalian kasih sajian besar-besar, sementara yang besar itu kecil kamu kasih. Marah dia, makanya dia pukulin yang kecil-kecil itu. Itu yang melakukan itu. Qala bal fa'alahu kabir. Fas'aluhum, kata Nabi Ibrahim, tanya dia itu. In kanu yantikun, kalau dia bisa bicara. Bingung mereka. Gimana kita mau tanya? Waduh. Tumparoja'u ila anfusihim, mereka sadar ternyata yang mereka sembah ini memang benda yang bisa apa-apa. Paroja'u ila anfusihim, kembali mereka kesadaran mereka. Bagaimana kita mau tanya, kan nggak bisa bicara nih Pak. Terus apa? Faqalu innakum antumudz zalimun, ternyata kita ini zalim pada diri kita sendiri kan. Kenapa kok kita sembah Tuhan yang bisa ngomong, tidak bisa berbuat apa-apa? Dibuka akal. Thumma nukisu ala ra'sihim, dan mereka tertunduk sesaat, sadar mereka salah. Laqad alimta ma hula yantiqun. Nabi Ibrahim katakan, kamu sudah tahu kan itu berhala itu nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, nggak bisa berbicara begitu. Qala fa ta'buduna min dunillah, apakah kamu menyembah Tuhan yang selain Allah? Ma la yanfa'ukum, yang tidak memberikan manfaat, wala yadurrukum syai'a, dan tidak memberikan mudarat kepadamu. Ufbil lakum, kata, celaka kalian, kata, celaka. Nah, kalian ini orang-orang celaka, kata Nabi Ibrahim, menyembah Tuhan yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Walima ta'buduna min dunillah, fala takum, buka akalmu itu. Tidak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak bisa ngasih apa-apa ke kalian, kok kalian sembah-sembah, kalian kasih makanan. Buka akalmu, apalah ta'qilun. Tetapi ya kalau sudah hujahnya kok kalah orang-orang dahulu sampai sekarang ini. Oleh ras Ibrahim nih, hariku sedut Pak Ibrahim. Kalau sarah hujahnya itu dulu mereka bakar sudah, hariku wamsuru alihatakum, bakar Ibrahim, tolong Tuhan-Tuhan mereka, tolong Tuhan-Tuhan kita. Jadi Tuhannya ditolong itu. Karena mereka kalah hujahnya sudah, bakar sudah. Ini banyak omong ini Ibrahim. Itulah sekarang nggak terjadi zaman sekarang ini. Kalau ada ulama-ulama yang sudah bisa dibayar, bare wahana bos, fokus dulu ngaji. Bisa sampai ini. Nah, begitu juga zaman sekarang ini, kalau ada orang-orang yang berjalan dalam hak, menyampaikan yang hak yang benar, terus nggak bisa disogok, nggak bisa dibeli, pokoknya tetap nyokornya hak apapun resikonya tetap, ya akhirnya orang ini mati. Tapi sekarang masih ada nggak? Ada. Itu anak-anaknya orang dahulu seperti itu. Kalau sudah hujah begini mereka kalah terus, ya akhirnya bunuh sudah. Sekarang itu juga. Kalau ada ulama-ulama yang tetap menyuarakan hak, membela hak-haknya umat, terus diteror, tetap aja bisa berkuar-kuar, ya akhirnya bunuh sudah. Itu jalan terakhir. Nah, kematian bagi orang-orang yang seperti itu hal biasa. Jadi kematian bagi pejuang agama itu hal biasa. Jangan kita anggap berat. Sayyidina Abu Bakar Rasulullah sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar aja yang matinya sahih, matinya tidak dibunuh. Yang lain itu mati semua dibunuh. Jadi hal biasa itu, perjuangan agama diteror terus dibunuh itu biasa, jangan khawatir. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh, Hasan dibunuh, Husain dibunuh, dan terus Imam Ghazali kita ceritakan pernah dirantai, pernah dimasukin jebolkan penjara. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i pernah berjalan dirantai dari Mesir ke Palestina, jalan kaki dirantai, dianggap Syiah. Hal biasa itu malah dari kemuliaan. Kalau ada ulama mati seru-seru, ada perjuangan mati orang pas, mesti harus, ya itu memang seperti itu. Tidak
Tidak bisa kalau hak itu kita loyo-loyo, harus tegas. Risumnya mati, tidak apa-apa. Bukan kita berjuang itu terus akan cepat mati. Tidak, mati itu di tangan Allah. Mau berjuang nggak berjuang, kalau belum takdirnya mati tidak mati. Jadi seperti itulah. Jadi tertib-tertib dahulu akan berjalan sampai sekarang. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Jadinya semua para nabi dan para rasul itu bersifat fatonah. Mustahil baladah dungu. Wal infatat minhu al-fatonah fala yastati'u an iqamatil hujjati 'alal khasmi. Kalau para nabi itu dungu, bodoh, maka tidak akan bisa berhujah dia di hadapan musuh-musuhnya. Akan dihujah begini, ambil lawan. Oh, tidak begitu nabi. Nabi itu mesti akan dilawan terus, sekuat apapun hujahnya tetap akan diberi ilham-ilham oleh Allah yang akhirnya mereka menang. Tetapi ya gitu, akhirnya ya mereka akan diburu, dibunuh. Itu hal terbiasa dalam perjuangan agama, karena dunia adalah ujian. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sedikit mungkin kita bicara masalah Nabi kita Muhammad SAW lagi dalam Al-Quran. Ketika Jibril AS mau mengajarkan Rasulullah, turun wahyu yang pertama itu, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jadi Nabi itu ketika diajari di gua itu oleh Jibril itu mau mengajarkan kepada Nabi sudah mau mengucapkan. Maka ditegur, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Ya Muhammad, anteh dulu ngeraos. Terus si dia bercakap itu. Jadi Nabi itu sudah tahu apa yang mau dikatakan, saking cerdas beliau. Inna alaina bayana, kami jelaskan. Aku jelaskan dulu wahai Rasulullah, baru situ. Lalu Nabi menunjukkan arwah mengucapkan. Maka ditegurlah, tuharik lisanak lita'jala bih. Jangan mau cepat-cepat, santai sebelum. Itu saking cerdasnya Nabi Muhammad. Bukan cerdas lagi, tahu sikon, tahu kondisi apa yang dibuat. Ketika pernah di Madinah itu tiba-tiba suara gemuruh besar, dikiranya ada pasukan menyerang apa, itu baru terdengar, sesaat itu terdengar. Maka sahabat langsung ada yang ke rumah Nabi untuk jaga Nabi, ada yang langsung ke sana ke tempat itu persiapan untuk mendengar apa itu, takut-takut ada pasukan. Dan karena mereka mau berangkat, ternyata Nabi sudah pulang dari tempat itu. Nabi sudah pulang, dan Nabi sudah duluan sampai sana. Tahu keadaan yang terjadi, jangan sampai terjadi apa-apa sahabatnya. Beliau berangkat duluan, kita mau berangkat, Nabi sudah balik dari situ. Cerdasnya Nabi itu. Pernah juga seketika terjadi awal-awal di Makkah itu, Nabi ini belum diangkat dari Nabi, masih belum umur 40 tahun. Terjadi keributan kan semenjak terjadi banjir waktu itu, Ka'bah roboh, sehingga batu Hajar Aswad itu ditaruh di tempat lain. Ternyata dibangun itu Ka'bah bagus, maka semua kabilah itu ingin meletakkan itu batu. Ada 4-5 kabilah itu, pokoknya dia milih aku layak kabilahku, aku ribut dia melin dia ngalahan, pokoknya besiak wali. Maka Rasulullah datang. Kalau Rasulullah datang itu langsung mereka pegang dada itu. Wah, ini pasti selesai sudah masalah kok didatang Muhammad. Rasulullah tahu gimana ini, ada apa. Oh ini kita ini meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya yang sedia dahulu itu, tapi tidak ada yang mau ngalah nih, gimana. Maka Rasulullah katakan, ambilkan sorbanku, kata Rasulullah, buat dia segi 5, buat segi 5. Nah, sudah habis buat segi 5, taruh di tengah-tengah itu dan taruh batu Hajar Aswad di tengahnya. Nah sekarang siapa kepala-kepala kabilah ambil satu-satu. Side pegang pojok sorban itu, side pegang pojok sorban. Ini lapu aneh ngangkat dari barang-barang, ngangkat dari angkat tuluk pun barang selesai masalah. Nggak ada yang ribut, nggak ada bukan aku. Nah, begitulah termasuk bagian kecerdasan. Banyak lagi yang lebih lagi kecerdasan yang mulia bagi Mustafa Muhammad. Intinya para nabi dan para rasul itu tidak ada yang bodoh. Maka kita juga sebagai umatnya, khusus umat Nabi Muhammad, jangan kita senang jadi orang bodoh. An-nasu a'da'u lima jahilu. Kebodohan itu musuh bagi pemiliknya. Orang itu kalau bodoh itu musuh sudah. Kita kalau nggak bisa sesuatu itu, kita mudah ditipu dengan sesuatu yang orang paham dengan sesuatu itu. Maka Nabi belajarlah bahasa, ta'allamul lughah, belajar bahasa kata Nabi supaya kamu tidak ditipu. Ini ke orang sedang tahu bahasa Arab, tahu bahasa Sajak, lalu untuk Mekah
beli mainan unta-unta lah misal, padahal haji murah lagu 2 juta mendekat bayahnan kami itu bahasa mudah tertipu. Makanya belajar, kalau kita banyak ngerti banyak paham tidak mudah kita ditipu. Maka kebodohan itu suatu aib yang sering yang sampaikan. Nabi terkhusus kebodohan masalah urusan agama. Niki Nabi ketika lama usriya bi terakhir niki lama usriya bi tatkala aku dimi'rajkan oleh faraitu aktsara ahliha al-fuqara, aku melihat isi penduduk neraka kebanyakan orang-orang fakir. Aku mi'raj itu melihat neraka kebanyakan orang-orang fakir di sini. Maka sahabat radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, apakah Tuhan pernah mengatakan bahwa penduduk surga terbanyak itu orang-orang fakir, tapi kok ini penduduk neraka yang banyak fakir, yang banyak masuk neraka? Yang fakir-fakir orang-orang banyak masuk neraka. Aminal mal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maksud Tuhan ini orang fakir-fakir harta ini yang masuk neraka? La, minal ilm, bodoh masalah ilmu. Orang kok bodoh masalah ilmu itu afatnya sangat-sangat besar sekali, akan merusak. Enggak ngerti masalah akidah, di sana dia akan sekutukan Allah, akan syirikan Allah, akan samakan Allah dengan makhluknya, akan ragu-ragu dengan janji Allah, ragu-ragu dengan ancaman Allah, berani maksiat. Kenapa? Tatkala kita bodoh tentang Tuhan, kita nggak ngerti siapa Allah yang sebenarnya. Kalau kita nggak ngerti masalah syariat agama, di sanalah kita akan buat ibadah semau-mau kita. Karena zaman Nabi itu ada orang 70 tahun ibadah, ternyata satu pun ibadah nggak diterima. Dan dia nggak ngerti cara ibadah yang benar itu. Kalau kita bodoh masalah syariat, kalau kita bodoh masalah mentata hati, membersihkan hati, sebanyak apapun ibadah yang kita buat semua akan hangus. Maka semua harus kita kaji, semua jenis ilmu harus kita kaji. Jangan puas, tidak akan pernah puas orang mukmin daripada mendengar kebaikan, daripada kebaikan hatta muntahahul jannah, sampai nanti posisinya sampai tetap dia selesai ini ngaji lagi. Sampai kapan puasnya? Kalau sudah sampai surga. Paham salah ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kurang lebihnya yang seperti itulah. Nanti lebih-lebihnya bisa dikaji di para ulama-ulama yang lain. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Pertama, saya menanyakan berapa besarnya keluarnya Imam Syafi'i yang sampai 3 tahun di dalam perutnya. Pertanyaan saya kedua, apa arti dalam Al-Quran surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ya aja dua. Nah, masalah besar kecil wallahu a'lam. Kita tahu besar kecilnya. Yang kita tahu umur lamanya riwayatnya itu sampai 3 tahun. Apa besar kecilnya wallahu a'lam. Kita tidak tahu berapa besar. Nah, apa itu maksudnya ayat innahu min Sulaiman? Itu surat Nabi Sulaiman yang dihantarkan oleh burung hudhud kepada Ratu Balqis. Itu surat Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis untuk masuk ke agama Islam di masa itu. Paham ya? Termasuk ya khasiat bismillah itu. Bismillah ini kalau kita sudah mendapatkan rahasianya, itu bisa menaklukkan apapun yang ada di dunia ini akan tertakluk kalau kita sudah mendapatkan rahasia bismillah. Karena kita melakukan sesuatu dengan menyebut nama Allah yang menciptakan segala. Tapi kalau kita sudah mendapatkan rahasia, bagaimana supaya dapat? Datang ke para pemburu, para ulama, minta amalannya supaya dikasih. Paham ya? Dulu ada ulama ini dia punya amalan, termasuk amalan bismillah, tapi sudah sampai hakikat ya. Pernah satu ketika beliau berjalan dakwah bersama murid-murid beliau. Ternyata di saat itu terjadi banjir sehingga kali itu sampai ke sana itu banjir, terus nggak ada sampan di waktu itu. Maka ya sudah, sekarang ini kalian ikut saya aja. Kalau kita balik kejauhan ya kita tetap dakwah ke sana, kita serbangi ini kali yang begitu luas ini. Gimana caranya? Ikut apa yang saya ucapkan. Kamu ucapkan bismi
namanya Syekh Qutbuddin Al-Yamani. Bismi Syekh Qutbuddin Al-Yamani. Kamu sebut itu dengan menyebut nama Syekh Qutbuddin Al-Yamani. Nanti kamu akan bisa jalan di sungai ini sama saya. Kok begitu? Taat aja sudah. Hanya apanya? Semua diikrarkan. Ayo ucapkan Bismi Syekh Qutbuddin Al-Yamani gitu. Semua sudah baca. Mereka jalan di atas sungai itu, enggak tenggelam, jalan. Maka di tengah-tengah sungai itu ada santrinya ini agak-agak agak-agak gimana itu? Gimana apa Syekh ini ya kok dia suruh kita? Kan biasanya beliau ngajar kita apa-apa itu nama Allah, nama dia. Tapi ajibnya kita bisa berjalan di sini kan. Waham kata arah sekali jalan deh murid ini katakan. Enggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ucapkan bismillah dengan kecemplung dia. Kecemplung dia. Ada apa ribut-ribut? Ya Syekh ini ada yang tenggelam ini, kenapa? Dia baca bismillah tadi. Dia anukan itu yang dia suruh itu dia baca bismillah. Karena kan diajarkan di majelis-majelis beliau baca bismillah apa-apa itu. Tenggelam. Suruh dia lagi baca apa yang saya suruh itu. Suruh baca bodoh tulang kan. Malik membaca bismillah. Syekh Qutbuddin bisa dia lagi berjalan di situ sampai ke pinggir sungai. Akhirnya dengan pinggir sungai banyak murid-muridnya ini heran, kok bisa ya? Biasanya kan kita itu diajarkan oleh Nabi bahkan apa-apa itu bismillah, kebaikan-kebaikan, kok ini nama Syekh yang ajibnya kita bisa berjalan ya? Ada santrinya ini berani bertanya, Syekh, kenapa kok tadi Tuhan suruh kita bisa baca itu, tapi anehnya kita bisa berjalan? Oh itu kamu tanyakan. Kenapa saya suruh kalian baca seperti itu? Karena kalian belum sampai hakikat baca bismillah itu. Walaupun kalian baca 1000 kali, kalau belum kalian dibukakan rahasia bismillah tetap akan tenggelam. Nah saya ini sudah dibuka rahasia bismillah itu. Apa yang saya buat dengan bismillah ini dikabul oleh Allah. Mau saya berjalan dengan bismillah saya. Makanya saya suruh kamu ikut aku sudah apa yang aku bilang itu. Kalau kamu baca bismillah berjalan walaupun 1000 kali kamu baca tenggelam. Karena kalian ini semua belum dibuka rahasia bismillah. Nah aku ini sudah dibuka. Kamu ikut aku saja. Bukan berarti kamu gak ikut Nabi dan Rasul. Karena aku ini dibuka oleh Allah. Maka selamat bisa kan. Ini bagian daripada rahasia amalan. Jadi setiap amal itu punya rahasia-rahasia yang perlu kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita.